Saya mengharapkan saudara-saudari di rumah jaga kesehatan, jangan suka pergi-pergi dan meeting dan kerumunan tuh kumpul-kumpul ya. Cuci tangan dengan sabun dan kalau bisa olahraga juga ya. Oke, hari ini kita mau baca di firman Tuhan yang terdapat di 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah, ya. Nah, di sini dikatakan kehendak Allah. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Urapi hamba Engkau yang menyampaikan, supaya kami yang mendengarkan, menyampaikan, sungguh bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hampir semua orang di dunia ini mempunyai berbagai keinginan dalam menjalani sisa hidupnya. Kebanyakan keinginannya adalah keinginan duniawi karena masih menjadi hamba dunia. Manusia masih punya keinginan menambah harta, tahta, dan juga pemenuhan berbagai nafsu kedagingan. Nah, saudara sekalian, ada satu cerita yang sungguh lucu tapi nyata gitu loh. Ada dua orang yang kaya raya. Dua-dua didatangin oleh malaikat mengatakan sisa Anda hanya seminggu. Seminggu kemudian saya akan datang jemput Anda dan lakukan apa yang Anda mau. Dua-dua orang ini pusing, sedih. Nah, yang pertama mengatakan, oke, saya tinggal seminggu. Saya mau melakukan apa yang saya suka. Dengan uang dia itu dia foya-foya, dia makan dan minum, tapi setiap malam dia pulang dia nggak bisa tidur. Dia hitung waktunya, setinggal 6 hari, setinggal 5 hari, dan dia penuh dengan kekhawatiran. Tapi dia nikmati dalam kedagingan. Dia enjoy uangnya, dia lakukan dosa segalanya, ya, mencari perempuan yang paling cantik, pergi jalan-jalan, makan. Tetapi sesudah sampai di rumah, dia khawatir dan dia hitung menit demi menit. Yang kedua, dia merenungkan hidupnya. Seumur hidup dia, sampai umur 50 tahun lebih, dia memiliki segala-galanya. Dia kaya raya, dia cukup, dia tidak ada kekurangan. Dia berpikir, saya tinggal 7 hari akan mati. Apa yang saya bisa lakukan? Saya ingat, dia bilang, bahwa mama saya yang membawa saya ya untuk menceritakan cerita di Alkitab ya tentang mengasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Dan saya tidak pernah melakukan karena saya orangnya kikir dan egois. Dan saya sekarang tinggal seminggu. Saya mau melakukan apa yang ibu saya semasa hidup katakan kepada saya. Ikutilah firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Kalau Anda sukses pada suatu hari, ingat berkati banyak orang susah. Dan mulailah dia memberikan uangnya dari yatim piatu ke panti jompo, ke orang tua miskin. Dan di sana dia lihat waktu mereka mendapatkan makanan yang dari dia, minuman yang dari dia, uang yang dari dia. Mereka ada yang nangis, ada yang peluk dia. Dan mereka nggak tahu dia tinggal seminggu akan mati. Dan saudara sekalian, apa yang terjadi? Mulailah orang yang kaya raya ini merasakan hidup ini berarti sekali kalau kita membantu, memberkati orang lain. Hidup ini tidak akan bahagia kalau hanya kita memikirin diri sendiri. Mulai dia nangis dan dia kembali berdoa, Tuhan Yesus, kenapa ya saya begitu egois? Sepanjang 20 tahun ini tujuan saya ada cari uang, cari tahta, cari kekayaan, cari orang pandang saya supaya saya kaya raya. Sekarang saya sudah mau mati. Saya baru tahu bantu orang, memberikan apa yang mereka butuh itu sungguh luar biasa. Dan dia membantu orang yang kena kanker di rumah sakit, gak punya uang operasi. Dia memberikan uang untuk dia operasi, anaknya nangis dan terima kasih kepada dia. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Seminggu kemudian, orang yang penuh dengan kekhawatiran dan foya-foya dan kaya raya itu yang tiap hari makan minum cari perempuan, akhirnya kekhawatiran sampai dia mati. Tetapi orang yang membantu orang lain,
satu hari demi satu hari lebih bahagia. Melewati 7 hari, malaikat yang mau membawa dia itu tidak pernah datang, dan dia jalan terus, hidup terus, dan akhirnya dia tidak mati. Nah, hari ini cerita ini kemungkinan lucu, tapi nyata. Seandainya katanya kita hidup hanya buat diri kita sendiri, pada suatu hari kita akan nyesel dan tidak akan puas. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang yang telah dibeli dari perbudakan dosa, telah dibayar lunas. Nah, waktu sisa kita hidup di dunia ini, marilah kita seperti orang yang kedua itu, ya, kita belajar membeli. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebagai orang yang telah dibeli, maka kita adalah hamba dari yang membeli. Seorang hamba tidak lagi memperhatikan keinginannya, tetapi keinginan tuannya. Alkitab mengatakan di Lukas 12, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Apa yang menjadi keinginan perintah Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita yang telah melunaskan hutang kita karena dosa? Yohanes 14:15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Banyak orang mengasihi Tuhan tapi tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Alkitab di Markus 12 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akar budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah Tuhan supaya kita mengasihi Tuhan. Sesudah kita mengasihi Tuhan, Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sekali lagi, ini adalah perintah Tuhan, dan Tuhan mau kita melakukan perintah Dia. Nah, selanjutnya sebagai anak Tuhan, kita harus mau meninggalkan perbuatan jahat, dosa di dalam kehidupan kita. Kita ini tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Kita bukan orang yang baik, semuanya jahat. Nah, di 2 Timotius 2 mengatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tanpa pertobatan tidak akan dikenal Tuhan. Apa yang kita dapatkan bila sisa hidup kita gunakan untuk taat pada perintah Tuhan kita? Pertama, berkat akan mengikuti kita. Ya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Di Ulangan 28 ayat 1. Nah, di sini dikatakan adalah berkat yang akan mengikuti kita. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara sekalian, inilah indahnya kita ikut Tuhan. Marilah kita cinta Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Dari Matius 7:21 mengatakan, dan namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Saudara sekalian, jikalau kita hanya ada seminggu hidup di dunia ini, apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita akan melakukan perintah Tuhan. Kita akan cinta Tuhan. Hiduplah seakan besok tidak ada dengan segala taat pada perintah Allah sebagai hamba yang setia, agar kita tetap memperoleh janji-janji Tuhan dan tetap dikenal Tuhan. Ya, kita harus mau ingat Tuhan Yesus, janjinya itu tidak pernah dia mengingkari janji dia. Dia mencintai kita. Firman Tuhan adalah janji dia untuk kita semuanya. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Tuhan, maafkanlah kami. Kami mau bertobat dan cinta Engkau. Tuhan, didiklah kami, ajarin kami, supaya kami senantiasa melakukan perintah Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan bangsa negara Indonesia ke tangan Engkau. Berkatilah kota Jakarta Tuhan. Tolong Tuhan supaya Tuhan yang kena corona ini angkanya akan turun dan banyak yang disembuhkan. Dan nama Engkau saja ini pemuliakan. Tuhan berkatilah jemaat JSS dimanapun mereka berada. Tolonglah mereka, berkatilah mereka, lindungi mereka. Jagalah persembahanku segenap
hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.